Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dalam video kali ini kita akan membahas cara membuat bootable untuk Windows di aplikasi Rufus. Yang saya gunakan untuk kali ini yaitu versinya 3.15 untuk Rufusnya. Ini sifatnya adalah gratis, itu bisa di-download di situs resminya rufus.ie. Jadi kalau kita dari Google kita ketik aja Rufus, nanti di halaman pertama yaitu ini akan tampil untuk yang pertama. Jadi fungsi Rufus ini adalah aplikasi ataupun software portable yang sifatnya free, yang bisa digunakan untuk live USB ataupun bootable di Windows. Jadi untuk langkahnya, ini setelah kita download, ini akan akan berupa portable kayak gini. Kemudian di sini drive yang kita masukkan USB-nya, saya sudah ada bootable-nya, cuma saya akan perbarui. Ini saya menggunakan Kingston Data Traveler 2.0, kapasitasnya 8 GB. Itu. Kemudian untuk disk selection ini kita menggunakan via ISO ataupun CD. Ini bisa untuk DOS juga untuk USB kita. Jadi langkahnya yaitu pertama kita tentukan dulu untuk drive-nya. Kalau kita USB-nya banyak di sini akan tampil berapa USB. Kemudian yang langkah keduanya kita pilih select itu image-nya, di mana kita meletakkan ISO OS-nya. Saya cari dulu untuk OS-nya. Ini di master, kemudian Windows. Nah, ini saya masukkan yang ini Windows 7, X8 dan versi 64. Oke, kita masukkan. Setelah dia tampil, maka di sini muncul partisi skema. Di sini ada MBR dan GPT. Maksudnya, sini saya sudah merangkum dari beberapa situs untuk mencari apa sih yang perbedaan antara MBR dengan GPT. Jadi MBR dengan GPT ini adalah skema harddisk yang digunakan dalam sistem operasi Windows. Jadi ini adalah skema yang pertama. Sedangkan ini adalah perbaikan dari skema MBR. Untuk hal singkatan bisa ini adalah kalau MBR ini master boot record, sedangkan ini GUID partition table, yaitu kalau GUID-nya sendiri itu adalah global identifier, yang dimana kapasitas harddisk yang didukung ini hanya maksimal 4 TB dengan 4 partisi maksimal untuk primernya. Sedangkan untuk yang GPT itu bisa setara dengan 9 zettabyte. Jadi 9 zettabyte ini itu seperti ini. Jadi kita akan pelajari juga tingkatan satuan penyimpanan data. Jadi ini yang saya himpun juga, yaitu tingkatan penyimpanan data. Yang paling pertama yaitu bit, yaitu 1 bit itu setara 1/8 bit. Kemudian untuk yang kedua itu nibble itu setara per 4 bit, itu setengah. Kemudian berikutnya yaitu byte ini 1 byte-nya setara 8 bit. Kemudian berkembang lagi, ini ada kilobyte, itu setara dengan 1024 bit. Byte ini ya. Kemudian berkembang lagi ke megabyte, itu 1 megabyte setara dengan 1024 kilobyte.
atau setara ini nilai size per bitnya. Kemudian untuk gigabit itu 1 triliun bit atau 1000 gigabit, atau untuk nilai angka pastinya ini. Kemudian berikutnya itu petabit itu 1000 terabit atau 1 juta gigabit. Yang selanjutnya yang urutan ke-8 yaitu exabit atau singkatan dari EB, yaitu 1 triliun bit atau 1 miliar gigabit. Kemudian berikutnya yang urutan ke-9 yaitu zetabit atau ZB, yaitu 1000 exabit. Jadi 1000 dari ini nilainya. Kalau utuhnya 10 pangkat 21. Setelah yang terakhir yaitu yotabit, yaitu 1000 zetabit. Jadi mungkin kita masih di posisi, oh ya ini ada satu lagi di sini, ada lagi itu namanya terabit. Jadi ini atau TB. Maaf, ini ada itunya. Jadi terabit ini setara dengan 1000 gigabit. Mungkin ini dari hal tingkatan satuan penyimpanan data. Jadi mulai bit hingga yotabit. Mungkin yang kita pahami yang sampai saat ini itu masih di posisi terabit yang sering kita dengar di kapasitas hard disk. Sedangkan petabit, exabit, zetabit ataupun yotabit mungkin kayaknya ini di kelasnya Google ataupun YouTube itu yang menjadi server utamanya. Entah itu kapasitasnya yang mana yang digunakan. Mungkin sudah yotabit karena berhubung dengan perkembangan web, kemudian ada YouTube juga yang berkembang yang menyimpan di data centernya. Yaitu setelah itu dari zetabit ini itu untuk maksimal partisi primernya yaitu 128 partisi. Sedangkan untuk sistem yang didukung untuk mainboardnya ini untuk MBR hanya mendukung untuk sistem BIOS saja. Kemudian kalau yang GPT dia sudah support untuk BIOS dan UEFI yang biasanya digunakan untuk mainboard ataupun laptop-laptop yang terbaru yang sudah support dengan UEFI. Kemudian untuk sistem operasi, MBR ini hanya di versi 32 bit. Kemudian untuk GPT ada yang dikeluarkan dari Windows 7 yang versi 64 dan 32 yang support dengan GPT, itu ada. Nah, kemudian kalau dari skema itu bisa dilihat kayak gini. Kecil dulu. Jadi ini, jadi antara MBR dengan GPT. Jadi ini master data recordnya. Jadi dalam satu partisi ini dia sudah support untuk master data record, kemudian partisi table entry-nya, kemudian partisi keduanya, ketiganya hingga tabel keempat. Kemudian ada cadangan. Kalau saya ingin melebihi, maka dia munculnya di extended partition, tidak jadi primary. Sedangkan untuk GPT itu ada namanya protective MBR, kemudian primary with partition entry array, kemudian backupnya juga. Jadi di sini untuk versi GPT ini lebih aman, karena di sini ketika ada satu file data partition entry ini ada yang korup, ini akan merestore atau membackup untuk yang partition kedua hingga selanjutnya sampai maksimal partisinya adalah 128 partition primary. Itu di sini pun ada namanya backup unit partition table header. Jadi ketika ada kesalahan atau miss dari sistem operasi, di sini lebih aman. Jadi lebih cepat untuk proses maintenance dari sistemnya. Kemudian
Lantas kita gunakan yang mana? Tergantung pada komputer kita, kemudian penyimpanan. Jadi kita kembali aja dulu di posisi ini. Yang pertama, kita maksimalnya berapa? Kemudian apakah BIOS kita mendukung dengan sistem GPT ataupun GPT yang terutama. Jadi apakah BIOS kita mendukung UEFI? Kalau memang mendukung, alangkah baiknya kita pakai yang versi GPT. Yang pertama adalah kita bermain di sistemnya, sistem BIOS-nya. Dia support apa enggak dengan UEFI. Kemudian kalau berikutnya, kalau seandainya kita hanya ingin lebih ringan kapasitasnya, maka bisa kita pakai MBR saja. Kemudian kita untuk sistem operasinya mau gunakan apa aja? Oh ya sudah, sistem operasinya kita kepingin menggunakan yang versi 32, maka mungkin alangkah baiknya bisa menggunakan yang ini. Kemudian kita ingin partisi berapa? Maksimalnya untuk primerinya hanya 4. Kalau saya ingin lebih 5 partition primary, maka kita harus menggunakan GPT. Yaitu kita kembali ke ini Rufus. Jadi di sini kita coba untuk yang versi GPT. Kemudian di sini ada pilihan target sistemnya. Dia UEFI non CMS. Kemudian kita coba MBR, maka di sini akan keluar kayak gini. Jadi BIOS ataupun UEFI. Yes, tapi di sini ditekankan pada BIOS. Jadi MBR maksudnya apa? Ketika kita pakai skema MBR, ini bisa kita menggunakan settingan UEFI. Tapi kalau kita GPT, otomatis dia langsung ke UEFI settingannya. Ini kalau kita kepingin untuk advance-nya, tapi kita tidak usah aja. Kemudian ini volume label namanya saja. Untuk formatnya ini ada NTFS 432 dan NTFS. Kemudian langkah lanjutnya pertama adalah ini ya kita tentukan posisinya di mana. Kemudian yang berikutnya kita tentukan ISO-nya, kemudian versi partisinya. Setelah itu kita mau dikasih nama apa enggak itunya. Misal Windows 764. Setelah itu ini kapasitas klasternya. Kita buat default saja. Nah, ini supportnya ke NTFS. Oke, setelah itu kita tinggal start. Nah, di sini ada tulisan warning, maka all datanya itu akan dihapus jika kita ingin menghapus, maka kita oke saja. Tapi sebelumnya kita cek di sini di drive-nya itu ada apa enggak data yang memang penting bagi kita. Kalaupun sudah tidak ada yang penting ataupun tidak ada data yang penting, maka kita bisa kembali, kemudian kita oke saja. Nah, di sini akan putus, kemudian akan dilakukan penghapusan data. Nah, ini sudah proses dari pembuatan sistemnya. Nah, ini sudah drive-nya sudah terhapus. Tinggal ini proses hingga selesai. Jadi kita tunggu saja sampai proses ini selesai. Kita bisa cek untuk statusnya ini sampai ke 100%. Jadi ini mungkin cara untuk membuat bootable dengan Windows dengan aplikasi Rufus. Terima kasih, jangan lupa ya untuk share dan subscribe serta tinggalkan komentar untuk pengembangan dari video saya selengkapnya. Terima kasih.